Nas hari ini terambil dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Firman Tuhan dari Mazmur 1 ini dibuka dengan mengelompokkan dua tipe manusia. Dua tipe manusia, ayat 1 sampai 3 kita bisa lihat tesisnya: orang benar dan dibenarkan oleh Tuhan. Kemudian 4 sampai 6 bagian kedua, ya antitesis, ya, orang tidak benar dan tidak dibenarkan oleh Tuhan. Nah, ciri-cirinya juga jelas, ya, bahkan diibaratkan seperti pohon, ya, pohon yang ditanam di aliran air, ya, pohon yang bisa tumbuh di aliran air yang berbuah. Jadi kalau kita lihat sungai, kita lihat suatu pohon besar yang bisa berbuah di tepi air, dia sudah mengalami banyak tantangan, ya, banyak tantangan. Tentu dia memiliki akar yang kuat, ya, supaya bisa dia tumbuh terus bertumbuh, batangnya kuat, dia harus memiliki akar yang kuat. Nah, ketika dia sudah waktunya berbuah, maka dia akan hijau terus daunnya, karena ada sumber kekuatan yang membuat dia bisa berakar kuat, ya, karena ada air dan sumber kekuatan makanannya, bahannya yang kuat, ya, dan kemudian daun, dan dia akan berbuah pada musimnya. Itulah satu kategori yang dikategorikan di sini, manusia yang memiliki akar yang kuat. Tentu akar yang kuat di sini digambarkan akar yang kuat berakar di dalam Allah. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ya, Taurat Tuhan, kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Dia ditumpuk. Jadi kita juga diminta menjadi orang yang benar dan dibenarkan oleh Tuhan, ya, memiliki akar yang kuat, memiliki keyakinan yang kuat. Pada kehidupan apapun yang melanda kehidupan kita, karena kita memiliki akar yang kuat, maka kita akan tetap bertumbuh di dalam Tuhan dan berbuah. Buahnya tentu kita tahu, Paulus juga menuliskan buahnya dalam Galatia 6, ya, buah roh, kasih, damai sejahtera, sukacita, dan seterusnya. Jadi buahnya juga jelas buahnya. Nah, inilah yang diharapkan oleh Tuhan. Dan sebaliknya yang tidak benar, ya, tidak dibenarkan oleh Tuhan, tindakannya, kebiasaannya, kelakuannya, yang disebut di sini sebagai orang fasik, orang yang melawan Tuhan. Orang fasik, orang mengerti akan Tuhan, mengerti akan firman Tuhan, tapi dia tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Ya. Kemudian orang berdosa, betul-betul dia sungguh, dia mengingini keinginan dagingnya, ya, dia menjauh dari Tuhan. Nah, di
diibaratkan seperti sekam. Yang menarik di sini bahwa orang yang benar dibenarkan Tuhan berhasil. Nah, kata berhasil inilah yang menjadi sesuatu yang perlu kita definisikan seperti apa kata berhasil itu di sisi Tuhan dan di sisi tadi yang di sisi yang dibenarkan Tuhan dan di sisi yang tidak dibenarkan oleh Tuhan. Ya, karena itu akan ditentukan oleh kebiasaannya, kesukaannya, ya, kebiasaannya dan kesukaannya, gaya hidupnya, pergaulannya, gimana dia bergaul, dengan siapa dia berkumpul, apa yang diomongin dalam pergaulannya, itulah yang menentukan nanti definisi berhasil itu seperti apa. Secara umum berhasil itu oleh dunia dan katakanlah dalam firman ini dia menyebut bahagia, ya, berbahagialah orang. Kan itu tadi dibuka kata bahagia, berhasil itu bahagia. Kata bahagia ini akan relatif untuk semua orang. Bahagia itu relatif. Saya mungkin tidak memiliki apa-apa dibandingkan teman saya, tetapi saya memiliki rasa bahagia yang berlimpah karena ukuran bahagia yang diukurkan oleh diri kita sendiri bersama Tuhan. Ya, pergumulan banyak, tetapi saya mampu mengatasi pergumulan itu. Saya mendapatkan bahagia yang sangat luar biasa, sukacita luar biasa. Nah, bahagia diukur oleh kita dan Tuhan, sehingga dia relatif terhadap yang lain. Relatif itu, ukuran bahagia itu relatif. Tetapi ada unsur satu lagi yang berhasil, apa yang disebut dengan sukses. Sukses diukur oleh di luar diri kita. Oh, kamu udah sukses ya? Karena orang lain melihat harta kepemilikannya lebih, sekolah yang ditempuhnya lebih, pangkat yang dicapainya lebih, sehingga ukuran itu adalah ukuran yang ada dari luar. Salah, ya, saya bilang sih nggak salah karena itu adalah standar nilai yang diukurkan dari luar. Jadi berhasil itu ada dua. Berhasil yang oleh nenek moyang kita dulu, Abah Tako, ya, dia punya ukuran. Dan kita tahu, Hagabil, ya, anak Marguru, ya, Marpahopus ya anak Marpahopus ya guru. Ketika nilai itu ditetapkan mengalahkan nilai uang, maka manusia dilihat berbeda. Oh, saya belum punya anak. Beda kan? Ketika nilai kasih Allah melihat bahagia itu sama kok anak lagi sama sama kok anak yang kita adopsi sama tidak diadopsi. Karena apa? Ini semua ciptaan Allah. Dari situ saja sudah berbeda. Kalau sistem nilai kita pakai adalah nilai keduniaan, kebatakan kita sendiri, maka kita akan merespon berbeda. Karena itu nilai dari luar. Bahkan orang tua dulu bilang, kawinlah dulu kau biar punya. Itu karena apa? Sistem nilai eksternal mendefinisikan sukses di dalam. Hagabil amoral, ya, udah. Kadang-kadang kita melakukan apa saja demi suatu nilai moral itu sendiri. Kita tidak lagi melihat nilai-nilai atau norma-norma. Karena apa? Inilah nilai yang ditanamkan eksternal kita, menanamkan sukses tadi menjadi ukuran. Sementara sukses tadi adalah orang luar yang mengukurkan. Ya, baik itu secara kumpulan kan kalau kita sobat, ya. Hagabil, Hasanako, ya, kalau saya sudah orang terhormat, bahkan si juga dibikin sebagai jalan Hasanako, bisa, karena dia merasa, wah saya si tua saya hormati Hasanako. Ya, tapi ini adalah ukuran. Nah, sungguh tadi kita diminta di teks ini standar berhasil adalah bahagia. Bahagia diukurkan dari diri kita dengan Tuhan. Kita capai, dia minta terus kita bahagia. Sukses, itulah mengapa ya motivator sukses itu waktu besar dulu-dulunya. Bahkan khotbah yang bisa jadi motivator sekarang banyak diburu orang. Kamu pasti bisa, kamu pasti bisa. Nah, itulah akhirnya apa? Orang yang membuat ukurannya adalah sukses. Akibatnya, ya, akibatnya apa? Dia akan bisa
kebergantungan terhadap Tuhan berkurang dan kepercayaan terhadap dirinya meningkat, bahkan bisa mengabarkan Tuhan. Itulah yang menjadi terjebak orang pengikut Kristus menjadi anti Kristus, yang tadi yang disebut fasik tadi, karena pikirannya sendiri, kekuatannya sendiri menjadi yang diandalkan. Inilah sebetulnya dua kelompok yang di sini, yang kata berhasil yang disebut berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya, dan di bagian terakhir disebut tadi ayat 3 itu, ya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Inilah kira-kira dua kelompok yang kita mendefinisikan berhasil tadi. Kata kunci bahagia itu seumur hidup kita, ya kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Inilah yang disebut di sini. Artinya pengenalan kita akan Tuhan harus kuat dengan akar yang kuat seperti pohon tadi, dan orang lain akan melihat kita dari perbuatan kita, dari kebiasaan kita, dari buah yang dihasilkan. Karena suatu ketika Yesus pun pernah melihat suatu pohon bersama muridnya, ya pohon ara, ya dia menginginkan buah itu. Tetapi pada saat dia dekat, dia tidak melihat buah seharusnya ini berbuah, sudah musimnya, seharusnya ini berbuah, dari jauh daunnya hijau. Tapi begitu dekat, mendekati ke pohon itu, dia tidak menemukan buahnya. Akhirnya apa yang dia bilang? Ya terkutuklah kamu. Dan besoknya jalan yang sama dilewati bersama muridnya. Guru, pohon yang engkau kutuk itu sekarang sudah mati. Ini adalah suatu gambaran bagaimana Tuhan menginginkan kita juga berbuah manis. Seperti apa gambaran orang yang antitesis tadi, yang tidak benar dan tidak dibenarkan tadi, seperti sekam. Saya punya ilustrasi seperti adonan gula. Ya, kalau kita punya baskom, punya adonan gula, apa yang kita lihat di situ, semut bisa pertama itu bisa mencicipi, mengelilingi sekitar dari adonan gula itu, ya. Adonan gula itu dia melihat ini enak, dia merasakan, dia mencicipi, tapi lama-lama dia bisa masuk ke tengah adonan itu, ya. Adonan itu masuk ke tengah. Setelah masuk ke tengah, apa yang terjadi? Ya, semut itu tidak bisa keluar dari adonan itu karena dia terjepit dengan kakinya, terjepit dengan adonan itu. Seperti itulah gambaran yang dilihat oleh epistel kita tadi hari ini, ya epistel kita, ketika kita melihat sesuatu yang bertentangan dengan Tuhan, kemudian kita mendengar, melangkah, kemudian kita mencoba mencicipi, lama-lama kaki kita bisa terjepit di dalam kenikmatan itu. Seperti gula tadi mati di dalam kumpulan semut itu. Seperti itulah orang yang disebut orang berdosa tadi. Terkadang kita berkumpul, mendengar dari teman, mencoba melangkah, sudah kita tahu itu salah, tidak suka Tuhan dengan perilaku itu, tetapi kita tetap mencoba. Akhirnya kaki kita seperti semut tadi, kita mati dengan kenikmatan dari kita. Itulah yang digambarkan dari sekam itu, ya gambarannya seperti itu. Banyak orang saat ini tidak bisa lagi memisahkan mana yang menjadi adonan gula dengan kenikmatan tadi, mana yang menjadi hidup berhasil, bahagia, yang kesukaannya Taurat Tuhan. Nah, inilah pesan utama dari teks kita ini, jalan mana yang mau kita tempuh. Itulah kenapa tadi remaja itu bernyanyi, pimpin kami Tuhan. Dia ingin, ya, Taurat Tuhan, ya, pimpinan Tuhan. Biarlah jalannya dipimpin oleh Tuhan. Itulah doa yang harus betul-betul dihidupi. Ajak kami mencintai Tuhan. Itulah yang kesukaannya Taurat Tuhan. Bergaul akrab dengan Tuhan. Itulah doa remaja. Ajak kami percaya untuk selamanya.
ketika kita merenungkan apa yang disuarakan oleh remaja ini, ya inilah sungguh yang kita hidupin tadi. Ya, kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Dia percaya dengan Tuhan, maka segala persoalan bisa diatasi. Bahagia itu akan didapat. Itulah yang disebut dengan berhasil. Ya. Jadi di sini dulu 15 tahun lalu, ya, di HKBP mau 150 tahun. Di sini ada 2 kepanitiaan. Panitiaan pertama itu adalah pembangunan fisik. Keluarlah namanya Sopo Talenta hasilnya. Ya, Sopo menyambut 150 tahun HKBP. Setiap kuliah diberikanlah legasinya apa? Dibentuk 2 panitia pembangunan fisik. Itulah kenapa judulnya Sopo Talenta. Kemudian yang kedua, pembangunan non fisik, membangun manusia berkarakter. Inilah 2 kepanitiaan itu, dan 15 tahun setelah itu, puji Tuhan, banyak anak-anak remaja di sini yang mengambil bagian, dia sebagai pemusik, ya, mengambil bagian dari remaja. Karena pada saat itu kita punya yang namanya talent club, ya, bagaimana klub-klub untuk membangun karakternya, untuk membangun kompetensinya, untuk membangun networkingnya, KKN, ya, KKN itu karakter, kompetensi, dan networking. Dan itu adalah hasilnya ada, dan bisa dibuktikan bahwa itu berbeda. Ada hasilnya, dan inilah yang menjadi kita lihat bagaimana tadi epistel di ayat 12 itu. Ketika kita memiliki talenta kita pakai, maka akan diambil oleh Tuhan dan akan diberikan kepada orang lain. Ya, jadi pemain gitar bisa menjadi pemain keyboard ketika pemain keyboardnya juga tidak mau, kan, lama-lama begitu kan. Jadi dari satu jadi bisa pemain drum, kira-kira seperti itulah. Dia bisa akhirnya bisa semua talentanya diberikan. Nah, inilah dari episode ayat 12, ya, diperlihatkan kita sesuai dengan tema hari ini, ya, seruan yang ku sampaikan, dengarlah Tuhan. Inilah yang harus kita lihat. Kita harus memohon kepada Tuhan, biarkanlah anak-anak kami ini berkembang dan berhasil, talentanya berkembang. Dengarkanlah suara kami Tuhan, ya. Sehingga kebahagiaan orang benar, hatuauni halak praktiko sebagai topik, itu adalah bukan slogan, ya. Karena itu adalah janji Tuhan. Amin, ya. Itulah tadi lagu Naposo, amin, ya. Datanglah berkat-Mu Tuhan. Aminilah itu, ya. Di atas wajah kita itu Tuhan bersinar, ya. Tuhan bersinar. Amin, amin, amin. Turunkanlah rahmat-Mu Tuhan. Inilah yang disebut kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Nah, inilah yang harus kita lihat secara membangun karakter, membangun kompetensi, membangun networking. Apa yang disukai, kuasai. Begitulah anak-anak Tuhan ini sekarang bisa mampu menyambut badai kehidupan yang semakin sulit, ya. Badai kehidupan yang semakin sulit. Hanya satu yang kunci yang diberikan Tuhan di sini, kuasai. Pastikan apa yang disukai, dan yang disukai harus dikuasai, nggak boleh setengah-setengah. Ya, kalau memang kesukaannya adalah masak, ya jadilah chef yang hebat luar biasa. Jangan setengah-setengah. Bila perlu sekolah-sekolah di situ. Kalau memang tukang potong suka potong rambut, ya jadi tukang potong rambut. Kalau sukanya memang tukang potong rumput, jadilah potong rumput yang betul-betul kuasai sebenarnya alatnya, ya tekniknya. Kalau mau jadi tukang, kuasai jadi tukang yang sangat luar biasa. Itu hanya itu. Karakter dibangun oleh apa yang disukai, itulah yang harus dikuasai. Dan itu apa bisa terjadi ketika kita bisa memiliki suatu kelompok-kelompok kecil yang sama-sama menyukai. Dan itulah obrolan kita. Akhirnya
Iya kan? Apa yang kita sukai itu yang kita obrolkan. Itulah yang disebut di ayat 46 yang pencemooh. Kesukaannya adalah ngomongin temannya. Cuma ini firman Tuhan sudah dikelompokkan seperti ini. Era media digital sekarang, kita punya grup, kita bisa melihat mana grup yang sehat, mana grup yang tidak sehat. Ya minimum kalau memang itu tidak sehat, kalau memang kita tak keluar, ya kita tidak membuat suasana itu menjadi gaduh atau suasana itu menjadi destruktif yang merusak kita. Ya, karena apa sekarang? Ini nggak bisa kita hindar. Kita pikir kita menikmati, tapi firman Tuhan mengatakan jangan duduk di tengah-tengah orang pencemooh. WA group itu tempat, hanya bedanya ya tempat berkumpul. Kan kita berkumpul, WA group juga berkumpul. Apa ya semua WA group itu sehat sekarang? Tidak. Banyak simbolis di situ. Tapi bukan berarti bagaimana kita menjadi anak Tuhan yang membangun grup itu konstruktif. Ya. Nah ini tadi, carilah kelompok-kelompok di mana karaktermu terbangun, kompetensimu terbangun, networkmu pun terbangun. Hanya lewat KKN inilah kita, Tuhan memastikan kita berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam Tuhan. Ya. Sehingga kemanapun kita melangkah, kita tidak bisa jamin apakah kita terus di Makassar, mungkin ke Papua, besok sudah batasan luar negeri apa kita tahu. Tapi kemanapun kita melangkah, biarlah langkah kita diatur oleh Tuhan. Itu yang diminta di dalam teks pengelompokan ini. Dan tangan kanannya memimpinku. Ya. Di tengah badai dunia yang menakutkan, tapi hati tetap tenang dan teduh. Tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin. Ke tempat tinggi ku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga. Seumur hidupku aku akan bergaul dengan Tuhan. Kesukaanku akan Taurat Tuhan. Aku akan menikmati bagaimana persekutuan dengan Tuhan. Maka seumur hidupku, ya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang megah. Itulah nats lagu NKB 188 yang ditulis dengan judul Tiap Langkahku. Mungkin bisa kita akhiri dengan lagu ini agar kita bisa melihat, kita mendoakan anak-anak kita, keturunan kita, teman kita, diri kita sendiri, kita berhasil kemanapun kita melangkah, tiap langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpinku. Agar kami menjadi anak-anak Tuhan, agar kami percaya tiap langkah kami diatur oleh Tuhan, karena kami percaya tangan kasih-Mu yang memimpin kami, bahwa walaupun badai dunia ini
badai yang menakutkan, tapi kami percaya, hati kami tenang ya Tuhan. Itulah keberhasilan yang Tuhan gambarkan kepada kami hari ini, yaitu bahagia bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan, kami percaya anak-anakmu, gerejamu, Sintua, Pakalado yang ada di sini ya Tuhan, tetap tenang, tetap melangkah, tetap percaya bahwa Tuhanlah menjadi pondasi akar keyakinan kami. Kami bertumbuh dan berbuah, sehingga buah kami Tuhan kehendaki buah yang manis. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan hidup kami menyerahkan anak-anak kami. Ampuni dosa kami dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin.